Kiprah perempuan di Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Mau tahu seperti apa? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Terdapat 11 perempuan yang masuk dalam struktur kepengurusan PBNU periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Mereka berada dalam struktur Mustasyar Penasihat, Awan Pembantu, dan Tanfidziyah Pelaksana. Ini merupakan sebuah terobosan baru setelah 96 tahun Nahdlatul Ulama berdiri. Dengan akomodasi tersebut, maka kebijakan-kebijakan PBNU ke depan akan memiliki perspektif yang lebih luas terkait dengan kepentingan perempuan. Kiprah perempuan dalam kehidupan publik meningkat pesat seiring dengan terbukanya akses pendidikan bagi siapa saja dan tumbuhnya kesadaran akan hak-hak mereka. Perempuan dapat belajar apa saja sesuai dengan minat dan potensinya. Hal ini kemudian membuka peluang karir atas bidang-bidang yang mereka tekuni. Sejumlah perempuan juga telah menduduki jabatan publik seperti presiden, gubernur, bupati, atau wali kota di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Sebagian perempuan telah berhasil menjabat sebagai rektor. Kebijakan akomodasi terhadap perempuan di lingkungan NU merupakan bagian dari tren besar tersebut. Sebelumnya, secara organisatoris, NU menggunakan pendekatan yang berbeda terkait dengan peran perempuan. Mereka diberi ruang khusus dalam badan otonom yang secara spesifik mengurusi masalah perempuan seperti Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama IPPNU, Fatayat NU, dan Muslimat NU. Muslimat NU telah berdiri tahun 1946. Fatayat NU didirikan tahun 1950, sedangkan EPPNU lahir tahun 1955. EPPNU diperuntukkan bagi para pelajar putri NU untuk tingkat menengah. Sementara untuk mahasiswa wadahnya adalah Kol Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI Putri. Fatayat NU diperuntukkan bagi perempuan usia produktif sementara Muslimat NU umumnya diikuti oleh para ibu yang sudah berkeluarga. Batasan keanggotaannya tersebut tidak berlaku ketat karena terdapat irisan usia keanggotaan. Organisasi-organisasi tersebut telah menunjukkan kiprah luar biasa bagi NU dalam memberdayakan perempuan. Dalam struktur PBNU tahun 2015 sampai tahun 2020. Terdapat 7 perempuan juga sudah dilibatkan, namun mereka berada dalam posisi awan pembantu. Struktur tersebut tidak operasional untuk menjalankan program organisasi secara langsung. Sebenarnya sudah ada posisi yang sifatnya operasional pada kepengurusan PBNU tersebut, yaitu Ida Fauziah yang menjadi Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga LKKNU sementara Alisa Wahid mendampinginya sebagai Sekretaris LKKNU. Perubahan penting yang dilakukan dalam kepengurusan tahun 2022 sampai tahun 2027 adalah adanya 2 perempuan yang diangkat menjadi ketua PBNU, yaitu Alisa Wahid dan Khofifah Indar Parawansa, serta seorang wakil sekjen, yaitu Rahmayanti. Mereka bertiga berada dalam struktur Tanfidziyah yang nantinya akan menjalankan program perkumpulan NU. Keberadaan perempuan dalam struktur Tanfidziyah NU sangat penting mengingat banyak program NU yang terkait dengan perempuan tak akan berhasil dengan baik jika tidak melibatkan perempuan dalam pengelolaannya. Persoalan stunting, pendidikan anak usia dini, kesehatan reproduksi, dan ekonomi keluarga merupakan sebagian persoalan yang penyelesaiannya akan jauh lebih baik jika melibatkan perempuan dalam menyusun dan menjalankan program-programnya. Kerja-kerja yang dilakukan oleh EPPNU, Fatayat NU, dan Muslimat NU, serta lembaga-lembaga NU yang selama ini bidang kerjanya lebih banyak menangani perempuan dan anak kemungkinan besar akan di bawah koordinasi para pengurus Tanfidziyah perempuan. Aspek kesehatan, ekonomi, dan pendidikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Human Development Index sebagai indikator yang diakui secara internasional terkait kualitas hidup sebuah negara. Semakin tinggi indeks tersebut, maka semakin bagus kualitas negara tersebut. Kiprah perempuan dalam struktur NU secara langsung akan mempengaruhi pencapaian program-program tersebut. Dalam wacana publik yang mengemuka atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia,
Juga terdapat isu-isu terkait dengan perempuan seperti kekerasan seksual, buruh migran, kesehatan reproduksi, radikalisme di kalangan perempuan, atau yang lainnya. Sebagai contoh, saat ini persoalan yang mengemuka adalah pengesahan draft UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS yang hingga saat ini belum disahkan, padahal banyak kasus yang terjadi. Sebagai organisasi dengan jutaan pengikut, Endo mesti menyampaikan suaranya, dan yang paling tepat untuk berbicara dalam isu-isu tersebut adalah para perempuan Endo. Akomodasi terhadap kiprah perempuan dapat semakin ditingkatkan dalam struktur kepengurusan lembaga atau departemen Endo seperti di Lembaga Dakwah Endo, Lembaga Perekonomian Endo, Lembaga Pengembangan Pertanian Indo, Lasismo, dan lainnya. Hal ini memungkinkan lembaga-lembaga Endo menjangkau masyarakat yang lebih luas dalam menjalankan programnya. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Endo, tidak pernah ada larangan atau pembatasan perempuan menjadi pengurus Endo. Langkah untuk memberi ruang lebih luas pada perempuan di tingkat pengurus besar Endo ini dapat menjadi inspirasi dalam pembentukan kepengurusan di tingkat pengurus wilayah dan pengurus cabang Endo atau bahkan struktur Endo di bawahnya. Ada banyak sekali perempuan yang memiliki kapasitas keilmuan atau keorganisasian. Ada banyak bunyai yang mengelola pesantren. Mereka sangat mumpuni dalam bidang keagamaan. Ada banyak perempuan Endo yang malang melintang dalam berbagai organisasi sejak mahasiswa. Mereka menjadi politisi, pejabat, birokrat, dan lainnya. Kapasitasnya sangat mumpuni untuk membantu Endo. Tinggal bagaimana kita memberi ruang mereka untuk mengembangkan kapasitasnya untuk kebesaran Endo. Langkah untuk memberi ruang lebih luas pada perempuan di tingkat pengurus besar Endo ini dapat menjadi inspirasi dalam pembentukan kepengurusan di tingkat pengurus wilayah dan pengurus cabang Endo atau bahkan struktur Endo di bawahnya. Ada banyak sekali perempuan yang memiliki kapasitas keilmuan atau keorganisasian. Ada banyak bunyai yang mengelola pesantren. Mereka sangat mumpuni dalam bidang keagamaan. Ada banyak perempuan Endo yang malang melintang dalam berbagai organisasi sejak mahasiswa. Mereka menjadi politisi, pejabat, birokrat, dan lainnya. Kapasitasnya sangat mumpuni untuk membantu Endo. Tinggal bagaimana kita memberi ruang mereka untuk mengembangkan kapasitasnya untuk kebesaran Endo. Terima kasih sudah nonton.